selamat datang di video pembelajaran Teknik Injeksi Subkutan. Dengan saya, Maria Tambunan, dosen dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Wida Nusantara Palu. Mari mengenal injeksi subkutan. Injeksi subkutan adalah pemberian obat ke area bawah kulit, yaitu jaringan lemak dermis. Jaringan subkutan ini tidak mempunyai banyak pembuluh darah, maka absorpsi obat agak sedikit lambat dibandingkan suntikan intramuskuler atau IM. Jaringan subkutan mengandung reseptor nyeri, jadi hanya obat dalam dosis kecil yang larut dalam air, yang tidak mengiritasi, yang dapat diberikan melalui injeksi ini. Kemudian, metode injeksi yang kita gunakan dalam injeksi subkutan ini adalah sudut insersinya 45 derajat. Namun, bila kita menggunakan jarum suntik dengan nomor 22 ke bawah, atau dia yang lebih kecil setengah dari jarum suntik yang biasanya kita gunakan pada speed 3 cc atau 5 cc, maka insersinya adalah 90 derajat, sama seperti injeksi IM. Kok jadi agak susah dimengerti ya? Jadi gini, ayo kita belajar sama-sama. Perhatikan layarnya. Pada umumnya kita menggunakan speed 3 cc atau yang 5 cc. Kalau speed yang 3 cc dan 5 cc itu biasanya menggunakan jarum suntik ukuran 1,5 inci. Jadi kalau speed yang 1 cc itu akan menggunakan jarum suntik nomor 22 atau 23. Jadi ukurannya adalah setengah dari ukuran jarum suntik yang 3 cc atau yang 5 cc, sehingga kalau dia digunakan tidak perlu lagi menggunakan sudut 45 derajat, langsung saja 90 derajat sama seperti IM, agar ujung dari jarum itu sampai ke lapisan bawah kulit yang akan kita tuju. Nah, udah paham kan? Jadi, salah satu contoh injeksi subkutan yang biasa dilakukan oleh seorang bidan dalam praktek kerjanya adalah injeksi vaksin tetanus toksoid pada ibu hamil. Di mana aja sih lokasi injeksi subkutan yang bisa kita lakukan? Yang pertama di abdomen bagian sekitar pusar. Kedua, kaki bagian atas atau paha bagian luar. Ketiga adalah lengan di bagian atas. Tahapan injeksi ini ada 4, yakni pertama persiapan pasien, yang kedua persiapan alat, ketiga tahap kerja, dan terakhir adalah dokumentasi. Tahap persiapan pasien. Yang pertama adalah cek identitas pasien, misalnya nama dan nomor registernya. Yang kedua, beritahu dan jelaskan tentang tindakan yang akan kita lakukan pada klien atau keluarganya. Kemudian, kita jaga privasi pasien dengan cara pasang sampiran atau perlak pengalas dan kain penutup pada daerah yang akan kita lakukan injeksi. Dan terakhir adalah posisikan pasien. Persiapan alat untuk injeksi subkutan. Yang pertama, bak instrumen yang berisikan handscoon steril dan spuit berdasarkan sediaan yang digunakan. Kemudian, obat berdasarkan kebutuhan dan kapas alkohol. Tidak lupa perlak pengalas dan kain penutup pada daerah yang akan kita lakukan injeksi.
steril, kita lakukan injeksi intrakutan. Kita ambil obatnya dan kapas alkohol untuk disinfektan permukaan kulit yang akan kita injeksi. Disinfektan permukaan kulit dengan cara sirkular dengan kapas alkohol. Kemudian lakukan injeksi subkutan dengan sudut 45 derajat pada daerah lengan atau otot deltoid. Permisi Ibu. Jangan lupa lakukan aspirasi untuk menentukan tepat atau tidaknya kita lakukan injeksi. Apabila tidak ada darah, maka bisa dilanjutkan injeksinya. Masukkan obat secara perlahan-lahan. Tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi, yaitu kita evaluasi respon pasien, baik itu respon secara subjektif atau objektif yang diberikan oleh pasien. Jangan lupa catat tindakan yang telah kita lakukan dengan mencantumkan tanggal dan jam. Jangan lupa inform konsen pada pasien, tanda tangan persetujuan bahwa kita telah selesai melaksanakan injeksi subkutan. Demikianlah video pembelajaran tentang injeksi subkutan. Saya ucapkan terima kasih dan salam sehat. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak.